dijadiin motor Satpol PP. Series 25 jadi sama Satpol PP di sana? Gue tuh ikut trek-trekan 2 tak dulu Pak, SMP. Kan gue nyari duit di gadget, gue buang duit ini di hobi gue. Jadi gue nggak nyari duit lagi di sininya. Oh jadi kalau ada yang mau endorse dari otomotif nggak mau? Jalan-jalan sore dulu. Pakai helm dulu. Kok bau sih? Helmnya bau, pakai Celix aja. Aha. Wanginya seger. Pakai Celix aja. Selamat datang di Ngabers. Kali ini kita akan ngobrolin tutorial cara beli Honda CBR 1000 RR SP1 ya. SP1. Bersama Bapak Wasa. Tutorial sih, beli gimana? Loh iya dong, kita harus tahu gimana caranya biar kita netizen biasa ini bisa punya motor sekeren ini. Makanya kita akan ngulik berapa lama dia nabung, berapa banyak dia nabung per bulan, harus kerja apa, ya kan? Punya cicilan apa enggak, semua kita bongkar. Gue yakin kalian pasti udah tahu lah ya, Bapak Wasa ini salah satu reviewer gadget ternama di Indonesia. Terlama. Emang terlama? Gue dari 2014. Oh iya? Iya. Wah, lu sebelum gue berarti udah mulai nge-YouTube ya? Lu tahun berapa lu? 2015. Oh. Gue bareng Jody segala. Oke, gue 2014. Era-eranya 4G mulai murah masuk ke Indonesia tuh. Karena waktu itu kan smartphone. Kita waktu itu masih 3G. Yang 4G. Gue tadi 3GP sih. Iya, beda emang. Oh, beda ya? 3G, udah ada YouTube, tapi sering buffering. Ya. Maunya tuh 4G. 4G jadi kan cepet tuh, tapi kan mahal. Operator lain. Ya. Ketika waktu itu smartphone ngeluarin handphone 4G-nya yang bundling smartphone, handphonenya bundling sama iPhone ya? itu bukan. Pokoknya bukan. Lo Itu tapi mulai murah deh di situ. Tapi lo mulai nonton YouTube kapan, Sa? Ya dari 2013 berarti ya. 2013. Gue tuh padahal 2010 tuh gue udah nonton YouTube loh. Cuman gue nggak pernah mulai nge-YouTube. Bodoh ya gue. Kita nggak pernah tahu. Di tahun itu emang udah monetize ya? Udah tahun 2011 tuh gue udah ngeliat KSI, lo tau KSI kan? Oh gitu. Tau nggak lo KSI? Nggak. Tahu pasti KSI yang YouTuber gaming dari Inggris. Gua kalau ngeliat lagi kayak inget sih. Mungkin tahu lah ya. Nah, itu tahu aja. 2011 tuh dia udah nge-YouTube udah bisa beli Lamborghini apa. Buset. Iya. 2010 tuh dulu ada namanya reviewer tech namanya Soldiers Knows Best kalau tahu. Itu 2010, 2011. Gue dulu nggak mulai sih. Coba gue mulai. Udah bisa beli Lamborghini mungkin sekarang. Nggak enak bayar pajaknya. Kayak bayar pajak motor belakang satu ini. Tapi kan ini dipakai. Kalau Lambo kan nggak dipakai-pakai. Oh bayar wow, pajak. betul sekali sih memang. Ups. Bapak Wasa ini itu walaupun reviewer gadget, tapi lo tuh doyan motor emang? Dari dulu. Gue tuh ikut trek-trekan 2 tak dulu Pak. SMP. Sebelum kecil tuh gue main. Situ kecil? Iya. 3 kali doang. Serius lo? Road race kayak gitu-gitu iya. Lo ikut road race? Iya, kebun nanas, yang balapan liar kebun nanas, terus yang joglo kayak gitu-gitu ikutan. Ini adalah informasi terbaru yang nggak pernah gue tahu sebelumnya. Serius lo? Nggak pernah tahu, iya. Motornya juga masih ada. Kapan tuh? SMP umur berapa ya? Ya baru-baru dibeliin motor. Jadi gue tuh karena sampai takut, kan diomelin sama bokap dibeliin motor. Gue tuh knalpot punya 2, body punya 2. Jadi Apa sih ini motornya? Satria 2 tak. Oh, Satria 2 tak. Hiu apa lumba-lumba? Gue lupa deh. Pokoknya yang lampunya kotak bukan yang segitiga. Itu apa? Lumba-lumba ya. Kan gue aja lupa. Pokoknya era pertama sebelum facelift yang jadi gendut itu bukan. Maksudnya yang pertama. Batoknya gue ganti Shogun. Terus apa namanya? Diganti Kiprok. Shogun namanya? Iya, kiprok. Mesin udah nggak ada. Jadi aki udah nggak ada. Jadi pakai kelistrikan itu pakai magnet. Terus karbu pakainya punya apa namanya? Racking. Stang seher sama seher pakai punya RGR. Kayak gitu-gitu dulu balapannya. Serius lo? Apa yang ngoprek gratis pakai punya RG? Iya, dikorek kayak istilahnya dulu. Iya begitu. Motornya masih ada di rumah. Satria itu? Iya, cuma gue nggak mau restorasi. Gue maunya ya tetap begitu adanya. Masih nyala emang? Masih nyala emang? Masih, cuma ya kalau sekarang jalan ya mesti basi semua sih. Kayak bensin basi, oli basi, kayak gitu-gitu. Udah ada luarsa guys. Terus itu lo ikut balapan dulu? Ikut. Pakai wear pack gitu? Wear pack ada. Udah keropos sih sekarang. Tanpa ketahuan bokap lo? Nggak ketahuan. Karena dari berangkat sekolah, jadi gue tuh ada bengkel gue tuh namanya Ugahari. Itu sebelum berangkat sekolah masuk jam 7, gue tuh berangkat jam 6 salim. Gue ke bengkel dulu, udah ganti knalpot, ganti bodinya, motor diangkut. Jadi dari rumah tuh dari rumah standar? Iya.
knalpotnya diganti. Cuma kan mesin-mesin kan nggak tahu. Iya. Apa namanya filter emang udah dilepas. Bokap gue yang nggak tahu bunyinya kan kok. Iya. Ya udah bunyinya Coba kenapa standar? Kenapa standar dulu? Pas nyampe rumah mah. Bandel. Nggak banyak yang tahu. Makanya gue tuh dulu ya, sampai sekarang sih pacaran itu selalu lama. Karena gue nggak pernah gonta-ganti cewek gitu. Waktu gue, duit gue habisin di motor aja. Emang iya? Nggak, ntar dulu. Lo, bokap lo nggak tahu lo balapan? Nggak tahu. Lalu beli warpack gimana? Ya kan gue titip di bengkel. Hari masih ada bengkel itu. Tapi Di warpack lo juga masih di sana? Nggak tahu. Kalau warpack ada di rumah. ARS. Anjir. Keren sih, di rumah motornya standar, biar nggak ketahuan bokap, terus ke bengkel, tiba-tiba dipretelin, jadi balapan. Terus lo kabur dari sekolah tuh berarti kan? Enggak, selesainya aja. Siang ke sana ada joki yang naikin, manasin, udah habis itu gue ikut. Emang balapannya nyoba sekali sore? kayak gitu. Ada yang sore kan? Oh, iya. Enggak yang apa resmi-resmi sampai sponsor gitu kagak. Ya balapan iseng aja. Wah, anjir niat ya. Terus berarti lo udah hafal dong Sentul Kecil nih? Sentul Kecil kalau yang sekarang udah kagak dah. Lo emang udah beda? Udah lupa deh gue. Dulu tuh masih agak mendingan, sekarang udah ngelihatnya kayak gue malah takut sekarang. Kenapa? Anak 2 pak. Ya betul, jangan Betul. gitu dong. Jadi kesannya gue nggak takut nih. Serba salah kan jadinya. Tapi yang gue heran yang kemarin kita Mandalika pakai CBR 2,5 malah dapet top speed gue. Kalau di jalanan gue nyampe waktu itu pakai ZX6 aja. Seberangnya Citos kan lampu merah yang belok kanan itu ke Pondok Indah, lampu merah lurusan panjangan tuh. Tet, gue kalah sama R25, gue lewat aja dah. Udah 135 gue ngerem, takut gue. Iyalah udah deg-degan pasti. Udah deg-degan. Kan jalan raya. Emang di Mandalika dapat berapa lo? 177 Oh iya? di lurusan doang. Itu 177. Lo depan lo pembalap bukan? Kagak, udah dilepas. Itu pembalap tuh di street tuh dapat 190 loh. Oh gile. Motornya sama. Iya, CB 2,5 yang buat ya, mereka standar. Tuh dapat 190 mereka. 177. Gue udah lepas Warpack, cuma kan Toto dipanggil lagi, dapat kesempatan sekali lagi gitu kan. Gue nggak ikutan. Udah males udah gue lepas. Iyalah udah lepas wearpack. Lo nggak bikin videonya tuh ya? Enggak. Ih parah. Gue bikin. Oh soalnya nggak sesuai SOW, beda kemarin dia Oh iya, beda. dibayar, ya kan. Nggak, tapi lagi balik lagi ya. Mereka emang artis, dia yang sisi gue Alah, artis, enggak. Gue sisi yang non artis yang kemarin. Enggak, kalau gue mikirnya kayak gini, simpelnya gini deh, kan gue nyari duit di gadget, gue buang duit ini di hobi gue. Jadi gue nggak nyari duit lagi di sininya. Oh jadi kalau ada yang mau Capek. endorse dari otomotif nggak mau? Mau. Oh mau. Kamu gimana sih? Katanya kamu tidak mau katanya. Ya maksudnya kalau kayak orang-orang naruh apa di sini tuh, naruh GoPro, bikin sehari-hari, motovlog muter. Bang, bikin dong bang, pengen tahu rasanya kayak suara apa? Istilahnya pure sound. Pure sound AR waktu itu ZX6, terus pure sound yang ini. Males guanya. Kan nyari duit juga kalau gitu, ujung-ujungnya AdSense kan. Gue males. Lo kan lu punya channel YouTube. Yang mana? Otomotif? Ya ada, cuman terakhir publishnya 3 bulan yang lalu. Males. Gue pikir lo aktif lo tuh otomotifnya. Ya kalau gue sekali publish sih, Lah kan ada yang video Ducati. iya bagus kan viewsnya? Iya makanya. Ya dapat duit kan? Males aja. Soalnya Maksudnya dari kayak gadget- dari gue gadget kayak banyak. ini loh, ntar lo kayak mengkhianati gitu loh. Kenapa? Takut lupa sama yang Yang di rumah? core gue gadget. Oh, Gitu. soalnya satu channel gadget aja udah bisa buat beli CBR 1000. Enggak dong, ini panjang lu jangan enggak. Nih Dimas mesti dilurusin, jangan bener ngasih dong. jangan ngasih ngawang-ngawang yang ketinggian banget tau. Jahat lu. Loh kok jahat lo? Jahat. Kan? Bagus tadi kalau misalkan dia bilang channel otomotif gue masih aktif, nah gue bakal bilang ya butuh 2 channel buat beli CBR 1000. Ya Sekarang enggak mah jadi satu. juga. Ini subscriber juga cuma goceng yang itu. Otomotif. Iya. Kenapa nggak itu. diterusin? Sayang banget loh. Kalau sayang dinikahin masalahnya. Bukan dong. Oh, bukan. Bapak mau nikahin siapa sih? Katanya udah anak 2, istri udah model. Iya kan? Kok Iya. bisa dapet sih istri lu model? Dia yang beruntung gue nikahin. Enggak, bukan. Iyalah. Bukan. Enggak, maksudnya enggak. kalau dia enggak. Itu lo tipu gimana caranya sih? Kagak cuy, kalau dia nikah sama yang lain nggak mungkin nasibnya kayak gue sekarang. Wah, luar biasa. Kayak gitu, jadi harus dibalik. Gitu. Pede sekali teman-teman. Lah iya dong, istrinya Iya, iya. juga beruntung dinikahin iya. sama lu, bener. Alhamdulillah, ya. Balik lagi. Ngomongin motor, kita ngomongin motor. Jadi ngomongin bini ya. Kan Satria. Berarti lo emang udah doyan motor dari dulu, udah ikut balapan. Iya, terus intinya adalah motor lewat kuliah. Mobil nggak pernah?
mobil Civic FD1. Tapi maksud gua main segitunya nggak? Cuma eksterior doang dibikin apa namanya Type R-an pakai Mugen. Udah. FD1 tuh yang mana ya? FD1 yang generasi ke-8. Oh, yang ada. Oh, kalau yang 20. Nih buat editor lu scroll aja nanti ke bawah, paling bawah Instagram gua ada di situ. Satria juga masih ada. Ngasih Itu juga kerjaan ada. ke. Ya, Kan soalnya kalau bisa kayak sebenarnya lo gini-gini- ngirim fotonya bisa sebenarnya kan? Apa? Lo aja yang ngirim fotonya gitu kan bisa sebenarnya. Bisa, tapi kan tim lu banyak. Biar ada kerjaannya daripada ngeliatin doang deh Kurang ini. ajar. Itu dia ngasih doang ngawasin kamera itu. Terus habis Ya, ya. itu apa Udah itu? gini deh, kita history aja motor gue ya. Abis Satria back to reality, gue pakai Vario yang generasi pertama warna pink. Oh, tahu. Itu lucu tuh. Iya, dipakai sama nyokap gua, terus gue beli lagi Vario yang generasi keduanya mulai lancip. Terus Vario yang ketiga yang hitam putih sampai akhirnya gua hijrah ke NMAX. Karena gue baru tahu senengnya naik Matic bisa selonjoran. Lah emang Vario nggak bisa Nggak ya. bisa. Makanya Aerox gua nggak pernah beli. Oh, karena motor lo harus kalau buat lo motor harus selonjoran. Bukan, gue mikirnya simpel gini. Kalau lu beli Matic yang tidak bisa selonjoran, apa bedanya sama lu beli motor bebek? Gitu. Jadi menurut gue Matic tuh ya sekalian aja. Tangan lo enak, nyantai, kaki lo juga nyantai. Bisa begini, bisa selonjoran. Terus ini ntar juga mau dibikin bisa selonjoran. Pengennya ini gue taruh sih, cuma nggak bisa. Iya, Kalau body. Mungkin dibaut di sini kali. Iya. Oh, makanya tuh kenapa lo pindah ke NMAX? NMAX, abis NMAX, gue nyobain X-Max temen gue beli juga tuh X-Max karena gue kepincut sama bagasinya yang bisa naruh 2 helm. Emang Vario nggak bisa? Oh, nggak bisa ya? Vario nggak bisa lah. PCX nggak bisa? Belum, ini PCX juga nyampe nanti. Oh, kan gue panjang ceritanya ternyata ya. Panjang kan, kita Ada berapa bahas episode motor kan. nih? Iya. Ya, terus akhirnya gue mulai nggak nyaman sama X-Max karena tiap maju mundur Alfamart itu berat. Kan tuh jet ski. Kebo banget kan, gue bilangnya kebo. Dah, NMAX akhirnya gue ganti ke PCX. PCX dulu. Pas PCX, oh enak. Inden juga nggak ada inden, cuma 2 hari lewat orang dalam. Oh. Ya. Oh, ini baru kemarin berarti kejadian ini? Yang apa? NMAX, PCX? Iya. Oh, baru. Dah, terus PCX, helm yang biasanya sehari-hari gue pakai nggak muat di situ, makanya X-Max tuh masih ada. X-Max masih ada. Sampai akhirnya PCX gue bikin videonya, gue lumayan kenceng. Buat Iya. channel baru, oke pamer juga. Nah, Alhamdulillah, jangan lupa di-subscribe. oke. Nah, terus PCX abis kelar bikin konten gue jual, gue ganti ADV. Pas ADV gue taruh helm yang biasa gue pakai, wah muat. Sama helm anak gue yang kecil buat nganter sekolahan, wah muat. X-Max jual. Gara-gara alasan helm cukup. Helm doang. Iya. Berarti buat lo tuh. Bukan nyari torsinya ngebut 2,5 cc ngebut-ngebutan itu. Emang apa, X-Max tuh enak kencang gitu setengahnya? Ya katanya sih kencang. Ya kan lo punya. Ya katanya kan gue lebih ke realistis aja sih sekarang mah makanya. Tapi lo pernah kebut-kebutan lagi nggak semenjak Satrio lo tuh? Enggak, udah nggak pernah. Udah nggak pernah. Ya, touring aja orang gua ke barang persepsi itu paling belakang. Masa? Gua paling Paling depan bawel. Apa? Weh, pego gue pelan ya. Paling depan siapa? Si Jody. Mas Edo. Oh, Mas Edo. Iya. Dia pakai kenceng ya? Dia di tahun di GS kan. Bukan GS, Triumph. Tiger. Pilot Triumph, soalnya, dia harus memimpin di depan kan. Betul. Pilot jadi harus di depan. Jadi habis PCX terus udah langsung ke sini. Langsung ke ADV. Ini ADV? kita ngomongin Matic ya? Oh, sorry. Tapi Chapternya ngomongin banyak. Matic dulu. Ini baru chapter Matic ternyata Mampus guys. lo. Bawel gue. Belum chapter Moge. Ya. Ya udah, terus kalau mulai ke motorsport itu yang balik dulu ke yang PCX, X-Max kan masih ada. Nah, itu ZX25. Kita pindah ke sportnya. Oh, dari ZX25 ke ZX6 langsung loncat ke sini ya? Ke R6 Ah, pernah dulu. ke R6 emang? Jadi ZX25 itu gua beli sesimpel gua tuh seneng denger suara 4 silinder. Ya, seperti kebanyakan orang pengen punya ZX25 kan alasannya memang itu. Betul. Nah, itu juga barengan gue punya Ninja Karbu. Lah, 2,5. si iseng. Masih ada sampai sekarang kalau yang itu. Oh, enggak tuh belinya barengan. Enggak, udah lama 2010. Oh, udah dari dulu. Ya itu jarang dipakai juga udah punyaan doang. Asik.
Sukses banget ya kayaknya ini ya jadi Nggak YouTuber sukses. gadget nih ya. Belum dong itu Oh, mah. belum. Nah intinya di rumah tuh ada yang Ninja Karbu di rumah bokap gue pindahin, gue beli ZX25. Mikirnya gue, wah ini mau, nah ini hasil nih YouTube beneran kalau yang ZX25 warna biru. Kalau yang lain tuh. nggak hasil apa? Jaga lilin? Apa ngepet? Kagak itu mah nabung kerjaan di kantor yang lama sebelumnya. Oh. Nah terus ZX25 gue beli mikirnya tuh keren aja. Anjing gue keren nih bisa beli motor ratusan juta. Di saat orang-orang mikir punya duit 100 juta belinya mobil. Gue belinya motor. Berarti ini achievement lo sendiri lah ya? Achievement buat diri gue sendiri. Gue bangga banget, gue senang banget gitu. Tapi ya nggak gue norak kayak gitu-gitu nggak. Makanya knalpot asal gantinya yang adem. Akra, mahal banget juga belinya kan itu. Pokoknya gue seneng, gue bangga banget sama ZX25 yang udah gue beli. Gue mikir nggak semua orang bisa beli nih. Soalnya harganya ratusan juta. Selain mahal, ya itu yang balik lagi. Orang mikir 100 juta mending beli mobil. Lambat laun ngikutin jalan, tahu-tahu dijadiin motor Satpol PP. Emang iya? Yang di Jogja sih. Oh. Sakit hati gue. Ini apa? Kalian beneran kalau yang di Jogja mungkin boleh klarifikasi. Series 25 jadi sama satu PP di sana? Wah, buat ngejar tahu buat digoreng dadakan gitu-gitu kali ya? Nggak ngerti. Tapi kan lucu Pak, pakai box 3 di belakang. ZX25. Gue baru tahu sih kalau ini. Masa? Iya, gue nggak tahu kalau ZX25. Acting kali ini. Ninja, iya gue tahu pernah dijadiin motor Satpol PP. Ninja. Lo kalau ZX25 gue baru tahu sekarang. ZX25, ya belinya juga bukan yang ABS, jadi yang quick shift. Yang hitam. Enggak, yang pokoknya dia ZX25 aja, bukan ZX25R. Sampai Iya, segitunya gue tahu. Oke. Oke. Dah, sakit hati di situ. Sekitar itu langsung. Iya, maksudnya kan buat orang kan lu lebay banget lu sak kayak gini-gini doang gitu ngobrol. Cuma kan ya tiap orang kan pasti feel-nya beda-beda lah ya. Betul. Nah, akhirnya dengan sisa duit yang ada dari AdSense dan endorse, gue tuker tambah sama R6. Ya udahlah naik aja 600 cc nyobain. Nambah 2 kali lipat lah ya. Ke R6. Nambah, iya 3 digit juga, nambah cepean juga. Iya. Pepper. Iya, pepper. Ya. Iya bener, pepper percaya gue. Sensitif banget sih. Terus? Gue bayar pajak soalnya. Iya. Ketika pajak diselewengin gue marah gue. Udah. Itu motor gak sampai 3 bulan Pak. Kenapa? Ada yang nawar lebih tinggi soalnya? Kagak panas. Ya memang. Betis sebelah kiri gue baru tahu. Bentar. Series 25 kan panas? Enggak. Buat gue gak panas. Hah? Series 25 buat lo nggak panas? Nggak panas. Oh mungkin posisi panasnya nggak begitu seterasa R6 kali? Iya. Gue udah dibilangin R6 itu panas. Pegel ya nggak masalah. Pegel ibaratnya tinggal adaptasi aja. Panas itu katanya pas lagi berhenti hawanya kesini. Oh ya sudah. Nggak dilanjutin lagi ternyata sama teman gue nya. Kirain gue, logika gue oke, pas lagi berhenti hawa panas lewat segitiga sinilah gitu ya. Iya sudah, tapi giliran jalan udah keluar gitu kan panasnya. Keluarnya ke kiri. Iya. Panas banget di sini. Gue pakai jeans yang rukas, Salah. tipis, salah. Pakai yang tebel, salah juga. Ya udah, jual. Cuma 3 bulan doang tuh. Nggak jual juga sih. Jadi tukar tambah ke ZX6. Yang kemarin warna biru yang gue ngajak bikin konten nggak pernah jadi tuh. Iya. Asli warna hijau. Cuma ya gue kangennya pengen warna biru biar sama kayak mobil bini gue. Oh, biar gue pikir biar sama kayak bini gue. Hah? Bini gue warna biru? Yang kayak di X-Men itu dong kayak gue ya? Gitu. Nambah lagi kenanya. Nambahnya 3 digit juga pastinya. Dari R6 ke ZX6 baru bekas waktu itu? Baru hitungannya. Karena kilometernya baru 120-an. Namanya nama gue. Oh, oke. Ya nambah, ya ketakar lah nambah berapa. Itu juga nggak lama kan ZX6? ZX6 Setahun nggak nyampe. Nggak nyampe setahun. Nah itu kayak 6 apa 7 bulan sih. Sampai akhirnya ya udah ini. Ini tuh sebenarnya gue motor udah ngincar dari September Sekarang bulan apa? Juli. Lama dong. 2022. Ya udah ngincar duit buat. Jadi gue iseng aja nanya kalau mau nambah ke sini nambahnya berapa? Wanjir gede banget nambahnya. Bisa dapetin satu motor lagi buat Bisa satu dapet sport, ZX. satu naked. Pokoknya bisa Iya, dapet iya, naked. Gue ngobrol sama anak-anak persepsi ya kata anak-anak sih mendingan nambah dong. Jadi yang satu buat sensian, yang satu buat kita touring. Ya udah bener akhirnya gue nambah kan tuh MT-09. Oh ini masih ada MT-09 di rumah Masih sekarang? ada. Oh, Nah, sukses habis itu bergadget. Terus? Tapi habis itu ini tetap kepikiran, dibawa mulu sama si toko moge kan di apa namanya? Kalau ini gue bisa nunjukin cepet.
di Sensi karena gue taruh favorit, jadi gue bisa nunjukinnya cepet. Nih, lihat tuh disebelahin terus, sebelahin, terus gue jago cobain. juga jualannya ya. Siapa sih toko moge ini? Yang punya namanya Arya. Mas Arya, jago Om Arya. Jago. Pintar. Diparkirin sebelah terus. Intinya tuh pertama kali ngeliat ini yang bikin gue seneng adalah ini tuh kurus, 1000 cc tapi kurus. Apa dia kurang makan? Enggak. Badan gue sama badan gue yang tinggi kurus, gue pas nyobain di foto. Ini emang nggak kelihatan sebesar itu sih. Tadi aja Romi nanya, bang ini berapa cc? Gue bilang 150, percaya dia. Ya tapi memang ini untuk 1000 cc ukurannya bisa dibilang slim lah. Slim banget. Bahkan tapi kalau ngobrolin sama adik gue ya, ngobrol adik kandung tuh ini kontra sih dia. Karena kalau dia tuh pemikiran kayak orang awam, orang beli motor gede maunya ya gede gitu. Kok lu malah demennya yang kecil? Ya udah gue demennya yang ramping gini aja. Jadi sekarang ada ini dan ada MT-09. Ya, ada 2. Luar biasa. Nah, Tapi yang MT mau dijual. karena Mau ganti yang BMW C400X Matic itu. lo mau Kayaknya ganti lebih Matic? enak. Kayak lebih enak kalau buat dipakai touring-touringan. Karena tuh Gue pernah nyoba sih touring. gue pakai itu. nyobain maksudnya touring sama anak-anak. Ternyata buat gue pribadi bukan nyari speed atau gimana-gimananya, gue nyari balik lagi nyamannya. Gue males ada tas di belakang kayak gitu. Gue lebih seneng tas gemblok. Cuma kan kalau tas gemblok juga jalan jauh pasti pegel sini. Gue pengen taruh di bawah aja. Gue nggak suka ada kanan, ada tengah kayak gitu-gitu nggak suka. Kalau nyari nyaman mungkin bisa konsiderasi Innova. Innova itu bapak-bapak banget. Oh, buat touring enak loh tuh. Tapi C400 enak kok buat gue pernah boncengan sama bini gue ke Itu kan Bandung. ada GT, ada yang X. Gue pengen yang X aja, nggak yang GT. GT gede juga soalnya. Yang X X tuh yang lebih model lebih siku-siku gitu kan, lebih nyiku-nyiku. murah pokoknya. Masih ada jual second ya itu ya? Nggak ada. Hah? Jarang banget di OLX gue cari nggak ada. Tapi lo agak random sih pengen motor itu. Karena orang Intinya pasti pengen Matic aja. ya makanya orang bisa mikirnya kayak kan Matic ada ya X-Max, ada Forza, ada Itu gede T-Max. lagi, kebo lagi, nggak mau. C400 kebo gila. Nggak sekebo T-Max ataupun X-Max lah. Enggak sih. Iya kan? Iya emang enggak sih. Tadinya aja gue sampai nanya ke Honda yang ADV 350 bisa dipaksain masuk nggak bisa. Gue nanya ke IU temen gue bisa, tapi 300 juta masih ada kembalian. Pas gue ngomong kayak gitu, kan gue tahu harga sih 70 juta. Iya emang. Masih sini jadi 300. Karena teman gue, yaudah mending lu BMW ini aja. CC juga 400 lebih gede. Masih Ada lagi sih ngejar. opsi sebenarnya. Apa tuh? Kalau pengen Matic gede, Vespa. GTS 300. 300. GTS 300. Nggak ngejar 300 mah. Pas lagi touring-touringannya nggak enak. Ya bisa dibikin. 400, 3,5 sih, 3,5 sampai 400 itu oke sih kalau menurut gua. Kenapa nggak Menurut gua BMW GS? Kan balik lagi bawa-bawaan kayak gitu, gemblok-gemblok kan nggak mau gua. Oh, bener. Nyari nyaman, nyantai, udah. Bukan perform mesin gini-gini. Gimana Ya, coba? Matic sih memang. Etik kan. Betul. Nah, makanya ini kita harus kembali lagi ke topik awal. Tutorial beli CBR 1000 RRSP1. Ya itu tuker tambah terus nggak bisa langsung tiba-tiba brong langsung Karena kan jadi netizen kayak pasti gitu. bertanya nih. Pasti lo pernah ditanyain gak sih bang, kerja apa sih bang biar bisa beli motor kayak lu bang gitu? Ya proses lah. Prosesnya emang gimana? Prosesnya konsisten aja sama YouTube-nya, udah. Nggak YouTube-nya maksud gue, lo emang seberapa konsisten di YouTube dari 2014? Lah seberapa konsisten gimana sih sampai akhirnya kita juga kenal ini kan karena gue konsisten. tahu kalau itu. Nah, gue bingung sama pertanyaan yang ngejawab Nah, orang jadinya. tuh saya pasti bertanya kan, emang harus konsisten apa sih bang? Emang harus upload setiap hari kah gitu atau gimana sih? Enggak, ya maksudnya nih teman-teman kalau ngeliat kan paling taunya ya sekarang 2022 sampai 2023 Wasa beli ini. Tapi yang di 2001, 2020, 2019 itu kan nggak pada tahu. Emang tuh gimana? Ya Ceritain. anggap aja gue ngumpulin Rp1, Rp2 dari situ sampai akhirnya 2023 kebeli nih, gitu. Boleh. Ya masa emang gue Ngelesnya boleh juga. Tapi ngelesnya bener boleh. lah. Tapi emang berarti YouTube gadget itu menjanjikan bang ya? Gitu. Pasti ada yang nanya gitu kan? YouTube gadget menjanjikan, semua YouTube juga menjanjikan. Lu juga menjanjikan lah. Cuma kan tiap orang emang jajannya beda-beda. Gua mungkin yang lebih kelihatan ketimbang teman-teman reviewer lain karena gua balik lagi duit gua habis emang hobinya ke sini yang kelihatan sama orang. Teman-teman gua ada yang beli rumah, ada yang beli tanah, ada yang ngejadiinnya emas. Nah, kalau gua nggak bisa kayak gitu. Gue tuh mendingan kayak begini walaupun kata orang kan tetap aja kenanya adalah defisit ya. Depresiasi. Depresiasi. Cuma gua lebih senang aja ngelihatnya.
Jadi bisa dibilang tuh kayak ini gue punya sekarang ini tuh buat kuliah nanti anak gue. Yang pertama, yang kuliah anak kedua tuh mungkin mobil ini dijual. Kuliah anak pertama emang kapan kuliah? Ya anak nggak tahu, pertamanya? ya pokoknya begitu aja. Nah gue tuh kalau ditanya punya obligasi nggak, punya reksadana apa enggak gitu, gue nggak punya karena gue nggak suka. Gue nggak suka Iya, gua punya tahu. risiko duit gue dipegang sama orang lain. Ketika duitnya hilang, percaya dah nggak bisa nyalain tuh orang. Susah gitu loh mau nuntut dia tanggung jawab. Tapi kalau misalkan ini kan gue beli nih harga sekian, gue udah tahu, yaudah naruhnya sekian. Ketika motornya hilang, ketika motornya nabrak, gue tahu gue bisa nyalain ini siapa. Ya gue sendiri. Ya, Gue ya, ngerawatnya berarti nggak bener. Lo ini berarti motor termahal yang pernah lo beli nih? Ya kendaraan paling mahal di rumah. Ini? Iya. Mobil gue nggak ada yang seharga gini, nggak ada. Demi motor? Gue tuh sesimpel mobil tuh, yang penting gue nyampe dari sini ke sana, bensinnya irit, onderdilnya banyak. Honda Brio. Cukup. Itu cukup sekali, buat apa? Tapi motor ini. Motor ini ketika ada Pajero, tetot, gue geber, diem loh. Motor gue lebih mahal daripada mobil lo, diem loh. Gitu. Tapi kalau Brio, iya pak, maaf pak. Ya bener juga sih memang. Jadi lo sudah mengimpikan ini tuh dari sejak awal nge-YouTube nggak? Atau lo pernah kepikiran? Enggak dari awal YouTube. Dari awal pertama kali ngeliat ini berarti Agustus. Oh cepet ya? Iya. Dari mimpi menjadi kenyataan ya? Ya karena kan Alhamdulillah dari sebelum Agustus itu kan udah ada cicilan pelan-pelan tuh. ZX 25, Arsik, ZX 6. Udah. Ya berarti nggak, kalau ada yang bilang jadi YouTuber enak banget ya langsung bisa beli moge gitu. Langsung dibilang langsung enggak dari 2014-nya. Di sini tapi gue nggak usah ceritain maksudnya dari kepanjangan soalnya dari 2014 itu Nggak, kan kita ya, ada waktu kok. jangan gitu. Ya Civic FD gue waktu itu ya sempet disekolahin juga buat modal beli kamera, lighting, kayak gitu-gitu iya. Disekolahin. Terus nyicil kan sebulan sampai akhirnya ya ada pendapatan gulungan salju, bukan budget, pokoknya ngereditnya itu setahun, kalau nggak salah 7 atau 8 bulan udah lunas kayak gitu. Cuma ya sama kayak orang-orang bikin usaha lah, Ada modal kerjanya. menggadaikan sesuatu gitu buat. Jadi itu waktu itu ngerasain kayak gitu tuh ya? Iya, Itu lo ngerasain ngadain. Dari yang nggak pernah diundang ke sana sini sekarang selalu diundang brand. Ya lo pasti sama brand-brand gadget udah selalu diundang kan? Iya, yang seneng sih sekarang nama otomotif ya, tiba-tiba kayak diterima gitu loh. Padahal gua gadget stranger nggak tahu dari mana tiba-tiba diundang ke yang Ducati itu, terus yang paling sering sama Honda tuh. Nah itu alasan juga sih kenapa gua Honda semua sekarang. Oh gitu. Iya, alasan itunya. Jadi Mbak Siska, cuma jadi dia balas- sebenarnya nggak balas suka Honda budi. banget Mbak. Apa? Dia sebenarnya nggak suka Honda banget. Nggak suka Honda banget. Kebalik. Apa? Ya emang Honda banget. Oh emang Honda banget? Iya. Oke. Iya, kalau Gua pikir dibilang- biar diundang Mbak Siska. Enggak lah, kalau dibilang fanboy Samsung, fanboy iPhone gitu, enggak, gue general. Tapi kalau misal di auto, gue Honda banget ya nggak apa-apa. Serius loh, Iya. semobil semotor tuh Honda banget? Sekarang itu di rumah yang Honda ya, ini, terus di rumah gue, ini, ADV, SRV, udah. Berarti kalau misalkan ada orang ngejelek-jelekin Honda tuh lo berarti di kolom komen yang kayak kurang Enggak. ajar lo gitu. Enggak, kalau Honda ada yang jelekin Honda, iri bilang aja. Gitu. Itu keyboard warrior emang begitu sih. Kebiasaan emang begitu sih. Tapi kalau ngomongin soal, gue penasaran soalnya sama dunia YouTuber gadget. Oke. Itu tuh kayak gimana sih, Sa? Kayak gimana apanya? Nggak, maksud gue kayak kalau kita kan, kalau gue taunya kan diundang launching motor, launching mobil gitu, dan itu kan tidak seberapa sering sebenarnya. Itu jamnya cowok ya, Kenapa? bunyinya. Titit ya? Kalau cewek gimana bunyinya? Seberapa sering sih diundang? Atau launching gadget seberapa sering sih? Oh, lo sering banget malah. Berarti lo sering dikasih gadget juga berarti? Oh enggak, beda-beda. Itu tergantung pasarnya emang. Kalau itu penempatan siapa reviewer yang lebih pantas ngebahas produk gue yang ini, itu cuma mereka yang tahu dan agensinya. Karena agensinya itu ngobrol sama gua sama vendornya juga ya, kliennya juga, mereka tuh kayak tetap sih memetakan segitiga ekonomi, mana yang kelasnya bawah itu kan kayak entry level, terus mid range sama flagship. Nah, Itu produk-produk reviewer- mereka. produk-produknya. Itu disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi kan sama aja, otomotif juga kayak gitu. Emang gitu ya otomotif ya? Gua Bukannya nggak kayak tahu. gitu. Emang lu yang entry level juga bahas?
Matic-matikan. Punya Vario? Bahas. Bahas Vario. Hmm. Bapak nih gitu loh suka ngompol-ngompokan. Tapi Sosok kalau bikin soal grup diundang persepsi. itu entar dulu. Kalau lu Gitu sih mainannya. anjir salah lagi. Kalau lu bahas itu Vario, misalkan Vario yang bawah bahas, itu endorse atau emang pengen sendiri? Pengen kok. Nah, ya udah beda. Oh beda. Beda. Kalau Ya, diundang, ya. iya semuanya diundang. Tapi kalau ketika yang diminta ngebahas kayak unboxingnya, itu gue jarang yang di entry level. Karena yang entry level ada lagi. Berarti di rumah lo Gitu. sekarang banyak dong gadget berserakan tidak terpakai. Sama kayak Anda, banyak banget motor. Gimana? Nggak Kayak gitu gitu ya kan sesuai emang kerjaan. Enggak. Gitu. Launching motor tuh paling setahun berapa kali coba kalau skutik? Vario paling sekali, Tapi Beat sekali. jujur deh, gue kangen masa-masa itu. Masa-masa Masa-masa. dimana gadget launching tuh kayak setahun sekali atau setengah tahun sekali. Kenapa? Jadi ada long termnya. Kita jalan buat nyobain experience kameranya kemana. Atau kita ada event satu lagi device-nya sama tapi experience gamingnya. Kalau sekarang tuh udah enggak. Jadi kayak Xiaomi aja yang baru launching, Xiaomi 12 kan. Launching Xiaomi 12. Minggu depannya Xiaomi 12 Pro. Oh tuh bener kayak gitu tuh? Iya, terus minggu depannya lagi launching Xiaomi 12 Pro 5G. Jadi yang 4G sama 5G aja dipisah. Oh. Gitu. Tahun lalu Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A33, A53, A73. Nah, yang launching pertama kali A53 dan A73. Harusnya kan bisa nih kita experience jalan, nyobain kamera. Dulu-dulu kayak gitu, nyobain gamingnya. Tapi enggak, minggu depan 3 minggu kemudian launching yang A33-nya. Gitu. Yang sekarang yang A7 udah nggak ada. Jadi yang sekarang tuh yang diundang adalah Samsung Galaxy A34 dan A54. Tapi yang boleh publish A54 dulu. Nanti habis itu launching lagi Bingung gua. A34. Sama kayak ini, kayak motor yang kemarin deh Alfa. Lu contohnya aja. Alfa ada yang 2 baterai, yang Oh satu iya baterai. iya. Ya, jadi yang dijual duluan, yang dipublikasikan duluan mungkin yang 2 baterai kan. Yang satu baterai ada tapi dijualnya nanti. Iya. Jadi menurut gua sih sebagai kreator jadi kayak boring sih. Tapi banyak nggak sih kreator gadget? Banyak sekarang. Sebanyak apa? Banyak banget sampai ya nggak ada yang gua nggak kenal tapi mereka kenal gua. Ya Gue iyalah. dah. Ya iyalah. Ya iyalah. Saya tidak sombong, emang kenyataannya begitu. Oh luar biasa. Iya. Tapi di TikTok rata-rata. Anak-anak Apakah baru Anda juga kayak ada di gitu. TikTok sekarang? Gue punya doang. Oke. Kalau sekarang ada yang nanya nih Bang, apakah gue masih bisa menjadi YouTuber gadget untuk bisa beli CBR 1000 RR SP1 kayak lo? Bisa aja tapi kan barangnya nggak ada. Beli yang lain Sombong aja. Gitu. sekali Bang. Oh enggak sombong, saya cuma gue nggak mau ngasih angan-angan yang tinggi. Kan beli aja. Ya Bang, buat YouTuber aja, beli tapi nggak buat ada, beli gitu. CBR 1000 yang lain dah. Bisa. Lo masih kayak ya udah nggak apa jadi YouTuber gadget aja masih seru kok gitu. Masih seru nggak? Enggak, gini, saran dari gue nih beneran ya. Karena harus dipertanggungjawabkan apa yang gue omongin, gitu kan. Iya, iya. Jadi YouTuber itu apaan aja, terserah bisa. Tapi sekiranya yang kira-kira bahasnya tuh bisa 4-5 tahun ke depan juga. Jadi lu nya nggak boring. Balik lagi soal konsisten. Kalau ini kayak ngomongin contoh simpelnya aja, gue nggak bayangin ya, gue nggak mau jadi motovlogger. Karena yang dibayangkan gue, kalau motovlogger, minggu pertama deh, bahasnya dari sini, dari rumah ke kantor. Ngevlog sambil jalan. Habis itu dari kantor ke rumah pulang. Atau minggu depannya kita jalan ke puncak. Bolak-balik destinasinya beda-beda terus. Tapi 4-5 tahun kemudian lu bisa jadi udah nikah, udah punya anak. Lu udah nggak bisa lagi jalan-jalan kayak dulu lagi. Lah itu berarti lu stuck, konsistennya udah mulai hilang. Bahkan sampai dibikin yang drama-drama kan sekarang. Biar buat naikin views. Nah jadi kalau kata gua, mendingan yang setaunya gua sih ya, ilmunya secetek gue emang dari dulu tuh otomotif sama gadget nggak pernah mati dari dulu. Paling tinggi, paling cair, banyak duitnya tuh sebenarnya otomotif. Tapi gue nggak ngambil ke otomotif karena gue males syuting di outdoor, panas. Takut hitam. Gue bukan takut hitam, gue takut keringetan doang. Itu, gue nggak suka. Risih gue. Terus si bapak naik motor kemana-mana? Kita takut keringetan. Ya kan nyampe tempatnya Oh, AC iya, gitu. iya. Itu sesimpel insecure gue tuh, sesimpel gini loh. Orang nggak kepikiran masih. Jidat gue lega. Rambut gue tuh Jidat gue lega. Iya, jidat gue lega. Kalau gue Bahasanya- keringetan, di sini tuh gue ngerasa jelek gitu loh. Jidat gue lega. Suka lagi malu sebel. ketemu orang kalau keringetan. Itu kalau insecure gue. Ya, Makanya ya. gue nggak terusin waktu itu bahas otomotif. Nah, bahas gadget enak di studio, adem. Ya gitu. emang, makanya dia tuh nggak perlu studio segede ini guys kalau bahas gadget. Nggak perlu. Yang dibahas cuma segede gini. Iya. Segede gini Ini sih ada lampu butuh. di atas juga, gue nggak pakai
kayak gini. Tadi gue udah ngobrol sama Ya, memang kameramen. Ya ini. kayak gitu. Ja- Nah, tapi gue ada saran nih buat teman-teman yang mungkin mau jadi YouTuber, wow, bisa sampai 10 20 tahun ke depan konsisten ini produknya untuk dibahas. Cuma pertanggungjawabannya berat. Yaitu adalah ngebahas gibah. Oh, ya. Tinggal cek aja Lambe Turah siapa yang lagi naik sekarang. Oke, cari searching Google berdasarkan artikel yang gue baca di sini. Wah, ini gimana nih guys? Kita gini. Oh. Kencang tuh ya? Kencang. Rip, jadi nggak? Pertanggungjawabannya Lo tapi bikin ntar aja Rip, gimana abis ini, nanti? Rip. Ini udah ada studio, Rip. Pertanggungjawabannya gimana nanti ya terserah Anda. Jadi kalau ditanya topik kita, Bang, gimana caranya beli CBR 1000 RRSP? Konsisten Konsisten. aja, konsisten. Apa aja itu? Apaan aja yang mau teman-teman mulai dari sekarang. Ya itu konsisten aja, yang dibahas tuh ini terus dan dipikirin juga, jangan setahun 2 tahun doang, tapi kayak 3-4 tahun dipikirin kira-kira yang barang gue bahas, gue bakal konsisten nggak? Lo mau bikin video traveling, silakan. Tapi lihat juga nanti ketika lo udah 2-3 tahun, pokoknya jangan keburu-buru tahu-tahu langsung ngerasa stuck ya, ketika kan rivalnya makin banyak juga kan. Lu udah jalan ke Labuan Bajo, lu udah jalan ke pelosok Indonesia yang lu hampir dipenggal kepalanya, tetap bikin video, ketemu setan, misalnya kayak gitu-gitu yang traveling, tahu lu nya capek, ya itu susah. Jadi mesti konsisten balik lagi. Atau ini deh yang apa? Makan lu datengin, bikin video, tapi besok-besokannya lu udah totong gendut, lu udah berkeluarga, balik lagi, lu jadi stuck, selesai, ya itu susah. Kalau dulu gue bisa bilang, karena kita YouTuber senior masih belum ada lawannya dulu ya, belum ada lawan, sedikit lawannya, gue tuh bisa bilang setahun aja tuh nama kita udah bisa naik setahun. Nah tapi kalau sekarang setahun tuh hampir susah, setahun 2 tahun kali ya, baru akhirnya tuh intinya kalau mau jadi YouTuber bukan kita mendapatkan AdSense, tapi kita dapat link. Kita sering tampil, orang yang nggak tahu kita jadinya mau kenalan sama kita, jadi dipanggil. Oh, jadi cowok panggilan. Iya, lu kalau mau bilang kayak gitu ya terserah. Ya bener. Gue kalau misalkan gue ketemu teman gue yang freelance gitu ya, kalau ditanya gimana sih caranya gitu, jadi kita juga more or less freelance lah ya, iya kan? Iya. Gimana sih? Kalau mereka negaranya gimana ya, gue bilang ya lo harus berani bahasa kasarnya melacur. Harus berani memperkenalkan dan jual diri. Iya, jual diri emang harus jual lu diri. Lu punya kelebihan apa ya lo kasih tahu aja. Iya, emang harus bisa berani menjual diri. Betul. Terus kayak ini contohnya lagi, gue sama Ducati nggak kenal sama sekali dan Hyundai kemarin sekeluarga gue. Itu rezeki anak kalau gue bilang. Jadi harus punya anak. Ya intinya punya anak itu Intinya punya keluarga. punya berkeluarga ya ada aja rezekinya kan. Betul. Yang Ducati gue nggak tahu sama sekali, nggak kenal orangnya, gue cuma kenal maksudnya anak-anak motor, dan Dimas juga baru kenal, Jody, dan pokoknya gue main motor aja. Nah Ducati tahu-tahu nyari orang yang bukan di ranah otomotif, mereka ada kebutuhan buat melebarkan sayapnya. Ya udah dia ngelihat vlog apa KOL influencer, mau melihat influencer makanan, influencer travel, influencer gadget. Nah ternyata yang cocok pas ngelihat profilnya di IG itu gue, makanya gue yang diajak, gue diceritainnya kayak gitu. Benar. Nah jadi sebenarnya nggak salah kalau misalkan di Instagram atau di media sosial teman-teman masang foto majang foto yang kayak begini-begini. Yang hobinya Yang lah hobinya, bukan niatnya pamer. Kalau pamer itu barang lu nggak punya, lu numpang foto, itu namanya pamer. Tapi kalau lu punya, ya emang ini hasil jerih payah lu. Berarti gue sih pamer semua dong ya, sering Iya, pinjem mobil. kebanyakan gitu. Iya kan, berarti Bukan pamer punya lu doang. pinjeman kan? Iya. Itu pamer semua berarti ya. Gue juga nih kalau handphone kayak Iya itu juga. Ya bener juga dong. Ah gimana sih nih? Jadi anti klimaks dong kan. Elah. Ya, tapi gue kecil. Barangnya kecil, lu barang gede. Udah hilang, nggak ada. Ya kok gue barangnya gede, kebetulan mobil lagi kan. Iya. Iya. Nah kalau yang Hyundai, gue sempet nanya tuh, nggak bisa yang Palisade aja. Ternyata dikasih hati minta pelak. Iya, gue pengen Palisade. Dibilangnya diceritainnya ya udah cuma lagi ada kampanye kita adalah bintang baru keluarga. Stargazer. Nah kebetulan Mas Wasa kita butuh yang punya anaknya 2 nih dan masih kecil-kecil karena kita mau promosiin yang Captain Seat. Oh gitu. Ya sudah boleh. Berapa rate-nya? Gue kasih rate gue. Mas,
Kemurahan. Lu serius? Wah, alhamdulillah itu kata-kata Tadi balik lagi yang gue bilang kata-kata ajaib yang jarang didengar itu. Gue bilang, gue jujur aja, maksudnya itu yang kalau ngebahas kan yang tadi gue bilang nggak pernah mati adalah otomotif sama gadget. Duitnya itu lebih gede otomotif. Jadi ini sekarang ngobrol aja motor gue kelihatan di sini yang mahal. Ya, apalagi otomotif. Tuh. Hubungannya Cuma apa disimpan lagi? aja. Jadi gimana Hubungannya caranya Enggak, kalau gua- otomotif itu saya nggak tahu ya. bisa punya studio Saya sebesar nggak ini tahu. dan Ini di saya Pondok sewa Indah loh lagi. ini saya sewa loh ini. Ya, Sewa ya. di Pondok Indah. Anda pikir murah? Sewa ini Gila, guys. rasain lo, gue tanya balik lu. Gimana? Serem ya. Ya. Jadi Jadi Mas timnya 5. apa? Ya, gue cuma 1 tim gue. Ya kan lu ini kecil. Kalau dia tadi lihat kan motor kesini kita berempat loh semua gerak. Intinya gue sekarang lagi milih-milih kerjaan aja. Oh. Kalau lu lagi jablay ya? Gue selalu kayaknya. Ada banyak sih tanggungan. Betul dong. Canda. Tapi yang bener ya. Iya Ya kayak kan? gitulah Den. Lu Dims. Ya guys. Jadi guys kalau kalian itu selalu kepikiran kok bisa ya orang-orang beli motor seperti ini kayak Wasa, itu adalah jawabannya konsisten. Ya Dan kan? hobi. Ya. YouTuber lain temen gue Iya, yang gadget-gadget betul, lain betul. ada tabungan emas kalau dibawa ke sini banyak. Cuma kan nggak mungkin. Betul. Beda-beda intinya. Oke, makanya kalian Konsisten itu aja. harus konsisten sama apa yang kalian suka. Gini deh konsistennya dikasih waktu konsisten 2 tahun deh minimal. Jangan pernah lu ngelihat viewsnya turun nih, besoknya lu bikin lagi viewsnya turun nih, turun lagi udah setahun lebih. Ingat 2 tahun, cobain dulu. Rezeki nggak ada yang tahu. Bagus. Gitu. Kata-kata yang bagus. Biasanya orang beberapa bulan aja ngeliat views turun udah drop kan. Dan ini lo kasih waktu 2 tahun. 2 Make tahun. sense? Make sense? Jangan setahun. Emang kenyataannya begitu soalnya, bukan teori doang ya, emang prakteknya begitu. Keren. Terus ya gini loh, selingkungan. Lu ngebahas apa? Misalkan kayak ini kan ngebahas otomotif. Kalau di gua ya, gua biasa gadget. Di gadget tahu-tahu gua ketemu temen-temen yang sneaker dulu. Kan gua main bahas sneaker juga. Gua ngerasa nggak relate, bukan nggak relate, apa namanya? Ya, nggak hobi aja. Lingkungannya nggak asik aja ternyata. Ya nggak Udah sesuai lah, nggak nggak sesuai sama. Ya udah gue tinggalin. Terus gue main motor lagi, balik ketemu teman-teman termasuk Dan Dimas. Ya udah. Lo mau gandengan sama gue? Tadi kesini mulu deh. Lo mau Apa sih? gandengan gimana sih? Apa sih? Ya udah apa namanya? Dapat kesempatan buat manjat ya, bahasanya manjat, diundang sama dia gitu, ya sudah, terima Kayaknya aja. balikan nih gue manjat ke dia. Enggak dong. Biar gue abis ini dikirimin gadget. Nah, Ya, itu habis bagus ini kita bakal bahas motornya, cuman dipisah videonya biar gue bisa dapat AdSense buat beli CBR 1000 abis ini lebih banyak. Guys, AdSense di Indonesia tuh jangan diharapin, itu aja udah. Jujur sekali Anda ya? Iya, ya makanya balik lagi kalau mau jadi YouTuber jangan, kan tadi gue bilang, jangan ngarepin AdSense-nya, tapi ngarepin link-nya. Main gadget konsisten gue dari 2014 sampai 2021 deh. Atau 2022 deh, nggak apa-apa, 2022, dari 2014, 2022 ketemu deh Dimas. Itu kan hasil konsisten juga. Maksudnya kalau dari 2014 gue ngantor sampai sekarang, ini nggak ada ketemu Den Dimas, nggak mungkin, dia jadi artis sendiri udah. Mau nanya. Bukan di kelas, gak ke tangan gue mau nanya. Sebagai penutup. Oh udah selesai, udah kepanjangan ngomong sama gue. Kita mau bahas yang ini. Subscriber. Penting nggak buat lo jumlah subscriber? Sekarang udah enggak sih. Sekarang udah nggak menurut lo? Iya, maksudnya yang menentukan angka sih masih ada beberapa klien yang emang ngelihatnya tuh angka. Cuma kan ya dilihat sendiri karena pasar Indonesia itu termasuk unik ya. Angkanya gede, tapi sales mereka nggak ngaruh. Jadi mereka revisi, ganti yang ngikutin agensi bilang. Kadang gitu. Klien gua kan banyak kan dari negara-negara sana lah, ya kan? Mana? Gadget. Israel gitu. Gadget Oh lah gitu tuh. pokoknya. Oh iya. Di sana kan di mana gue nggak tahu. Mereka kan nggak kenal kita nih, ya berarti lihat agensi udah bilangin jangan ngelihatnya angka, ngelihatnya yang ini. Mereka kekeh nggak mau, ya udah si bos bilang langit tuh hijau, ya udah hijau, padahal aslinya kan biru langit. Ya udah mereka nyobain campaign pertama, naik viewsnya naik, TikTok naik semua, YouTube naik semua, di Blast bahkan sampai di Boost naik semua, tapi penjualannya nggak ada. Balik lagi kan, marketing sama sales berantem kan jadinya. Ya udah ketika sama yang murah biasanya yang anak TikTok baru-baru rate-nya gitu maksud gua. Nah terus
Barulah di campaign kedua ngasih ke anak-anak senior yang harganya beda, ya alhamdulillah mereka senang jadinya. Salesnya tuh walaupun mungkin nggak nyampe target mereka, tapi at least lebih mendekati ketimbang campaign yang pertama. Jadi Itu kenanya emang kalau kayak gini kenanya hukum alam ya, karena udah mulai duluan, susah sih. Jadi kalau misalkan ditanya, jadi YouTuber yang penting apa dong Bang? Kalau bukan Yang jumlah penting subscriber. Konsisten. Balik lagi. Balik lagi konsisten. Gitu ya. Iya. Yang penting konsisten aja. Jangan Ya, kayak gua lo nggak ada baru ilmu- upload. gua nggak tahu ilmu lain lagi sih selain, maksudnya jawaban lain lagi selain konsisten, karena yang gue lakuin adalah hal itu. Kalau gua nggak konsisten, gue lebih ke motor dong. Setuju. Iya kan? Bagus. Jawabannya sangat keren. Makanya kalian jangan lupa subscribe ke channelnya Wasa yang gadget, yang otomotif katanya. Nggak usah lah, udah biarin aja. Beneran, otomatis biarin. Iseng doang. Jangan lupa kalau kalian mau nanya-nanya gadget ke Wasa ya. Banyak Ya. gak sih DM Bang, bagusan HP mana ini sama ini? Ya, tapi itu mulai jarang gue balas karena guanya kesel. Oh. Gini, keselnya gini. Ini teman-teman yang nonton juga pasti kesel sih. Dim, bagusan motor A apa motor B? Lo jawab motor A gitu misalkan. Ah, yaudah. Kalau mau motor C gimana? Oh, kalau main C yaudah bagusan C. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan yang C itu diinin sama yang B, emang gimana bang? Muter-muter itu dari A sampai Z ujung-ujungnya. Dikira kotak HP ya? Iya, di ujung-ujungnya dia nggak beli, dia pakai handphone yang dia pakai aja udah terus. Sering terjadi. Sering juga ya? Gak juga sih, gue kadang-kadang doang. Makanya kalian jangan lupa Oke. subscribe, karena abis ini video berikutnya gue akan bahas si motor yang cuma 1 dari 3 di Indonesia ini. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, saya sampai jalan, langsung next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum.